Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk tetap berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, kita masih mempelajari kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, dan ini masuk kepada bab yang kedua, di mana bab yang kedua ini berjudul fi dzikri haqiqatul maradil qalbi, yakni penyebutan fi dzikri haqiqatul maradil qalbi, penyebutan hakikat dari penyakit hati. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Allah ta'ala 'anil munafiqin, berkata Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik, di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 10 disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit maka Allah tambah penyakitnya. Demikian pula di ayat yang lain Allah berfirman, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad, dan agar supaya Allah jadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan tersebut itu menjadi fitnah kepada mereka-mereka yang di dalam hatinya ada penyakit. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' inittaqaitunna fala tahdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Wahai wanita-wanita Nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian tidak sama dengan wanita manapun. Ini taqaitunna, kalau kalian bertakwa, fala tahdha'na bil qaul, maka janganlah kalian merendahkan suara kalian, melenggak-lenggokkan suara kalian. Fayatma alladzi fi qalbihi marad, maka menjadi berkeinginanlah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Disebutkan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, menyebutkan di dalam hatinya ada penyakit, tetapi kondisinya berbeda-beda. Kita lihat ayat yang pertama, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, di dalam hatinya ada penyakit maka Allah tambah penyakitnya. Ini ayat berkisah tentang mereka orang-orang munafik, yang mereka berolok-olok ketika tidak bersama kaum muslimin, tetapi ketika mereka bersama kaum muslimin mereka mengatakan apa? Kami bersama kalian. Tetapi ketika mereka bersama syaitan mereka berolok-olok. Maka di sini yang dimaksud fi qulubihim marad pada ayat yang pertama ini adalah penyakit apa? Kemunafikan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad, agar Allah sengaja untuk menjadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati-hati mereka sebagai fitnah,
ya, kepada mereka yang hatinya ada penyakit. Ayat ini berkisah tentang apa? Berkisah tentang kondisinya orang yang ragu-ragu, ya, tentang agama ini. Ya, sehingga di ayat yang kedua ini, penyakit hati yang dimaksud di sini adalah penyakit apa? Keraguan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wahai wanita-wanita Nabi, kalian tidak sama dengan wanita manapun. Kalau kalian bertakwa, maka hendaknya kalian tidak merendahkan suara kalian, tidak melenggak-lenggokkan suara kalian. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga menjadi berkeinginanlah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Maka di sini yang dimaksud adalah penyakit syahwat, ya. Jadi disebutkan dengan kalimat marad sama, tetapi yang dimaksudkan adalah berbeda-beda. Tadi yang dimaksud penyakit di sini ada penyakit kemunafikan, penyakit keraguan, dan penyakit syahwat, ya. Amarahunna an la yalinna fi kalamihinna. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar tidak melenggak-lenggokkan suara mereka. Kamatalin almar'atul mu'tiyatil layyanu fi mantiqiha, sebagaimana wanita-wanita pelayan, para pelacur yang mereka itu melenggak-lenggokkan suara mereka, ya. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, al-maradu syahwah, ya. Maka menjadi berkeinginanlah orang yang di dalamnya ada penyakit, di dalam hatinya ada penyakit. Wa ma'adzalika fala yakhshanna fil qaul bihaitsu yaltahiqu bil fahash bal yaqulna qaulan ma'rufa. Tetapi bersama dengan yang demikian jangan sampai masuk kepada ucapan yang fahisyah, jadi ucapan yang membentak-bentak, enggak sopan dan yang semisalnya, ya. Tapi apa? Wabtaghi baina dzalika sabila, yang diinginkan di tengah-tengahnya, tidak melenggak-lenggokkan dan tidak pula kasar, tetapi katakan sekedarnya cukup, gitu, ya. Wa qala ta'ala, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah lanuhriyannaka bihim. Allah Ta'ala juga berfirman, kalau seandainya tidak berhenti orang-orang munafik di kota Madinah, demikian pula orang-orang yang hatinya ada penyakit, ya, dan orang-orang yang guncang, orang yang bingung, lanuhriyannaka bihim, sungguh aku akan timpakan engkau wahai Rasul kepada mereka, yakni mereka akan diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kondisinya ketika ada apa? Ada hadithul ifk, jadi berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu taala anha telah berzina, tuduhan, ya. Maka orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang hatinya guncang, ya, itu membicarakan itu, sehingga membuat Rasul SAW sedih. Maka turun ayat ini. Kalau seandainya mereka nggak berhenti, ya, mereka itu akan diperangi oleh Rasul SAW. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma ja'alna ashaban nar illa al-malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana wa la yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun wa liyaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, dan tidaklah kami jadikan malaikat penjaga neraka, ya, dan tidaklah kami jadikan dari penjaga neraka kecuali dari kalangan malaikat, ya, karena di ayat sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya jumlah penjaga neraka ada 19, dan orang-orang kafir berolok-olok dengan yang demikian. Wah, cuma 19, jagoan-jagoan kita aja lebih dari 19. Maka dijawab oleh Allah, wa ma ja'alna ashaban nar illal malaikah, dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka kecuali dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan orang-orang yang lemah, makhluk yang lemah seperti kalian, ya. Di antara malaikat aja ada yang bisa ngangkat gunung, ada yang, ya, kepalanya sudah nyundul ke arsy, kakinya sampai ke bumi, ya. Maka ini adalah makhluk-makhluk yang kuat. Wa ma ja'alna iddatahum illal fitnah, dan tidaklah kami jadikan jumlahnya 19 kecuali sebagai ujian. Lilladzina kafaru, ujian bagi mereka orang-orang kafir, sebagai musibah.
liyastayqinal ladzina utul kitaba wasdadal ladzina amanu imanan, dan juga agar orang yang diberi kitab itu yakin, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Kenapa? Karena kok beritanya sama dengan ada yang pada kitab mereka, sama seperti di Taurat, sama seperti di Injil. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah berguru kepada rahib-rahib mereka. Wasdadal ladzina amanu imana, sehingga bertambah pula, ya, keimanan orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Wala yartab, dan mereka tidak ragu. Alladzina utul kitab wal mu'minun, yakni orang-orang ahlul kitab dan al-mu'min, orang-orang mukmin, mereka tidak ragu. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Demikian pula agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir itu berkata, apa sih yang diinginkan dari Allah tentang permisalan yang seperti ini? Ya, hikmahnya banyak di sini. Dengan turunnya khobar bahwasanya malaikat penjaga neraka ada 19. Hikmahnya, ya, di sini akhbarallahu subhanahu wa ta'ala 'anil hikmah allati ja'ala li ajliha iddatal malaikatil muwakkilina bin nar. Ya, Allah mengkhabarkan, ya, tentang malaikat penjaga neraka. Di sini ada hikmahnya. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya, ya, yang pertama, ya, di sini disebutkan bahwasanya yang pertama hikmahnya adalah fitnatul kafirin, yakni hikmah disebutkannya ada malaikat penjaga neraka ada 19, ya, maka fadzakara subhanahu wa ta'ala hamsa hikam, ya, ada 5 hikmah. Yang pertama adalah hikmahnya untuk fitnah kepada orang-orang kafir, sehingga ketika mereka mengolok-olok agama Allah, ya, bertambah siksanya kelak di hari kiamat. Fayakunu dzalika ziyadatu fi kufrihim wa dhalalihim, maka bertambahlah kekufuran mereka dan kesesatannya ketika ada malaikat penjaga, ada khabar bahwasanya malaikat penjaga neraka ada 19, justru tambah kafir dan tambah sesat. Hikmah yang kedua, wa quwwatu yakini ahlil kitab, menjadi kuatlah keyakinan ahlul kitab, fatuqwa anfusahum bimuwafaqatil khabari bidzalik lamma indahum an anbiya'ihim min ghairi talaqqi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhum fataqumul hujjah ala mu'anidihim. Ya, yang hikmah yang kedua adalah bertambah kuatlah keyakinan ahlul kitab. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan suatu berita yang sama, ya, tetapi tidak pada dalam kondisi tidak pernah berguru pada rahib-rahib mereka. Ya. Maka fataqumul hujjah ala mu'anidihim, ya, maka telah tegak hujjah ketika mereka telah membangkang, sehingga nggak ada lagi kelak di hari kiamat, oh enggak, saya nggak tahu ya Allah, gitu, enggak, ya, karena telah tegak hujjah ala ma'anidihim. Wa yunqadu lil imani man yuridillahu ayyahdiyahu, ya. Demikian pula bertambah kuat, ya. Oh, afan, ini masih nyambung terhadap atasnya. Fatakumul hujjah ala mu'anidihim wa yunqadu lil imani man yuridillahu ayyahdiyahu, ya. Sehingga ketika orang yang membangkang, maka dia telah tegak hujjah terhadap pembangkangannya, nggak bisa alasan. Demikian pula Allah memberi hidayah kepada mereka terhadap siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah dari ahlul kitab. Maka kemudian yang ketiga hikmahnya, wa ziyadatu imanil ladina amanu bil kamali tasdiqihim bidzalik wal iqrari bihi. Ya. Yang ketiga hikmahnya adalah bertambahnya keimanan orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Ya, imannya tambah lagi bi kamali tasdiqihim bidzalik wa iqrari bihi. Ya. Bertambah keimanannya, kenapa? Karena bertambah sempurna. Karena apa? Karena dia membenarkan berita yang setelahnya. Gitu. Sudah beriman, ada berita lagi dibenarkan, maka bertambah keimanannya. Ya. Yang keempat hikmahnya adalah wantifa'ur raib an ahlil kitab li jasmihim bidzalik wa anil mu'minina li kamali tasdiqihim bihi. Yakni terangkatnya keraguan dari ahlul kitab, ya, li jasmihim bidzalik, ya. Kenapa? Karena tadi, ya,
ada kesamaan tadi. Wa 'anil mu'minin likamali tasdiqihim bihi. Demikian pula terhadap orang-orang mukmin karena kesempurnaan pembenarannya terhadapnya, ya, sehingga tidak ragu dia. Fahadhihi arba'atu hikam. Ini sudah disebutkan 4 hikmah. Fitnatul kuffar, yang pertama adalah fitnah, musibah bagi orang-orang kafir. Wa yaqinu ahlil kitab, dan bertambah keyakinan ahlul kitab menjadi yakin, ya, karena sama beritanya. Wa ziyadatu imanil mu'minin, yang ketiga adalah bertambahnya keimanan orang-orang mukmin. Yang keempat, wantifa'u raib 'anil mu'minina wa ahlil kitab, hilangnya keraguan dari orang-orang mukmin dan ahlul kitab. Wal khamisah, dan yang kelima, hikmah yang terakhir adalah khiratul kafir, ya, supaya orang kafir itu jadi bingung. Waman fi qalbihil marad, demikian pula orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka menjadi bingung dengan berita ini. Wa amma qalbuhu 'anil muradu bidzalik, demikian pula buta hatinya dari apa yang diinginkan Allah dengan berita yang demikian. Fayaqul, sehingga mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa sih yang diinginkan Allah dengan permisalan ini, ya, biar saja, sengaja Allah sebutkan dengan kalimat apa? Li, agar supaya mereka bingung, ya. Ini adalah hikmahnya, memang Allah sengaja membuat mereka bingung. Wa hadza halul qulub inda wurudil haqqi al munazzal 'alaiha, ini adalah kondisinya hati-hati manusia ketika ada al-haq yang turun kepada mereka, ya. Qalbun yaftatinu bihi, yang pertama adalah hati yang terfitnah dengannya, kufran wa juhudan, di mana kondisinya mereka kufur dan membangkang, ya. Wa qalbun yasdadu bihi imanan wa tasdiqan, ada hati juga yang dengan datangnya berita dari Allah itu dia bertambah keimanannya dan pembenarannya. Wa qalbun yatayaqqanuhu fataqumu alaihi bihil hujjah, kemudian hati juga dalam kondisi meyakininya sehingga telah tegak hujjah padanya. Wa qalbun yujibu lahu khiratan wa aman fala yadri ma yuradu bihi, dan yang berikutnya adalah kondisinya hati yang dia itu bingung, buta terhadap berita tersebut. Fala yadri ma yuradu bihi, sehingga dia tidak tahu apa yang diinginkan dengan berita tersebut. Di sini disebutkan, ya, wal yaqin wa adama raib fi hadzal maudhi', ya. Di sini disebutkan ada yang namanya bertambah keyakinan dan hilangnya keraguan, ya. Ini apa bedanya bertambah keyakinan dan hilangnya keraguan? Bukankah sesuatu yang sama? Kalau bertambah keyakinan, keraguannya hilang. Kalau keraguannya hilang, maka bertambah keyakinannya, ya. Kenapa kok disebutkan 2 kali? Ya. Maka disebutkan di sini, in raja'a ila syai'in wahid kana dzikru adami raib muqarraran liyaqini wa muakkidan lahu. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya ketika bertambah keyakinan dan hilangnya keraguan, kalau kembalinya kepada sesuatu yang satu, ya, muqarriran lil yaqin wa muakkidan lahu, yakni sebagai penekanan terhadap keyakinan tersebut, ya, dan kepastian, ya, yakni yakin dan tidak ragu sebagai penekanan. Wa nafiyan anhu ma yudadduhu bi wajhin minal wujuh, dan juga penafian dari penafian dari lawannya. Kalau yakin, lawannya ragu. Jadi dia yakin dan dinafikan lawannya, yakni keraguan. Sehingga di sini sebagai penekanan, penyangatan. Wa in raja ila syai'aini, kalau kembalinya kepada sesuatu yang berbeda, yakin kembali kepada sesuatu yang lain, tidak ragu kembali kepada sesuatu yang lain, bi ayyakunal yaqin raji'an ilal khabar al-madhkur an iddatil malaikah wa adamu raib aidan ila umum ma akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi. Ya. Kalau kembalinya kepada 2 hal yang berbeda, maka keyakinan di sini kembalinya kepada khabar, yakni jumlah malaikat ada 19. Dan tidak ragu kembalinya kepada seluruh berita
yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang tadinya ragu ketika ada jumlah malaikat ada 19, dia yakin lah bener ini sama kayak seperti kitab saya. Sehingga dia tidak ragu terhadap seluruh berita yang dibawa oleh Rasulullah. Berarti apa yang dibawa oleh Rasul SAW benar tentang masalah perintah tauhidnya, perintah untuk menunaikan sholatnya, perintah puasa dan semisalnya, dan berita kenabiannya. Insya Allah mereka nggak ragu gitu. Seperti itu. Ketika kembalinya kepada sesuatu yang satu, maka penekanan di sini. Tetapi ketika kembalinya kepada sesuatu yang berbeda, maka keyakinan kembalinya kepada berita jumlah penjaga neraka dari kalangan malaikat, dan tidak ragu kembalinya kepada seluruh khabar yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lidalalati hadzal khabar alladzi la ya'lam illa min jihatir rusul ala sidqihi fala yartab. Ya. Ini tadi sudah. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ini tidak ada keraguan terhadap berita-berita yang dibawa Rasul ini. Karena Rasul SAW tidak pernah berguru kepada rahib-rahib mereka. Ya. Maka sudah jelas ya, tentang ayat ini. Sudah jelas faedah-faedah di dalamnya. Wal maksud dzikru maradil qalbi wa haqiqatihi. Ya. Dzikru maradil qalbi wa haqiqatuhu, ya, penyebutan penyakit hati dan hakikatnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatu mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bimbingan dan arahan dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Fahuwa shifaa'un lima fis sudur min maradil jahl wal ghai. Maka Al-Qur'an ini adalah obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada dari penyakit kebodohan dan pembangkangan. Ya. Fa'inal jahla maradun shifa'uhul ilmi wal huda. Karena yang namanya kebodohan itu penyakit. Obatnya adalah ilmu dan petunjuk. Orang bodoh maka dia harus belajar. Ya. Wal ghai maradun shifa'uhu rusyd. Adapun penyimpangan, pembangkangan itu juga penyakit. Maka obatnya adalah dengan kelurusan. Ya. Sehingga Al-Quran ini obat untuk kebodohan, demikian pula obat untuk pembangkangan. Ketika seorang itu terus-menerus baca Al-Quran dalam kondisi paham artinya, ya, diharapkan sifat membangkangnya hilang. Kenapa? Karena dia melihat janji-janji Allah. Dia tertarik dengan yang Allah janjikan kelak di surga, sehingga dia menjauhi sifat-sifat membangkang tersebut. Dia lebih memilih dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak daripada kenikmatan sesaat. Ya. Maka Al-Quran merupakan obat penyembuh kepada dua hal tersebut, kebodohan dan pembangkangan. Waqad nazzahullahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu an hadaini da'ain faqala wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menghilangkan, mensucikan nabinya dari dua penyakit ini, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, demi bintang, ya, wan najmi idza hawa, ya, demi bintang ketika apa? Ketika sudah menjelang subuh, gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala bebas bersumpah dengan makhluknya, ya. Kalau makhluk nggak boleh, ya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan sahabat kalian ini tidak sesat dan tidak pula membangkang. Maksudnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sucikan nabinya alaihi salatu wasallam dari sifat kesesatan, demikian pula dari sifat pembangkangan. Dan yang dimaksud sahibukum di sini adalah bukan sahabatnya, tapi apa? Orang yang tinggal di tempat yang sama. Dalil ini pula yang dijadikan oleh orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat. Lihat nih, para sahabat menuduh Rasulullah SAW kafir. Gitu. Ini lihat nih, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah sahabat kalian itu sesat maupun menyimpang. Lah, sahabatnya Rasul berapa? Ya para sahabat itu, gitu. Ya kan?
Yang dimaksud sohib di sini bukan sahabat yang kental, yang akrab kemana-mana bareng, enggak. Tapi sohib di sini adalah orang yang tinggal pada kota yang sama, ya. Ini orang-orang kafir Quraisy. Wa wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam khulafa'ahu bididdihima faqala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensifati khalifah-khalifahnya dengan lawan keduanya, lawan pembangkangan dan lawan kebodohan. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan alaikum bisunnati, atas kalian sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah-sunnahnya mereka para khalifah-khalifah yang lurus. Ar-rasyidin itu lawan dari al-ghaib, wal mahdiyyin itu lawan dari apa? Ad-dhalal, ya, yang lurus dan diberi petunjuk setelahku, ya. Wa ja'ala kalamahu subhanahu wa ta'ala mau'idatu lin-nasi 'amah wa huda wa rahmatan liman amana bihi khassah. Dan Allah menjadikan, ya, firman-Nya sebagai petunjuk kepada manusia secara keumuman, ya. Arahannya itu sebagai petunjuk kepada manusia secara keumuman. Akan tetapi hidayahnya dan rahmatnya kepada yang khusus mau beriman kepadanya. Wa syifaan taman lima fis sudur. Demikian pula obat penyembuh yang sempurna terhadap apa yang ada di dalam dada. Faman istashfa bihi sahha wa buri'a min maradihi. Barang siapa yang berobat dengannya, maka dia akan sehat dan sembuh dari penyakitnya. Walam yastashfa bihi fahuwa kama qil idza balla min da'in bihi dhanna annahu naja wa bihi da'ul ladhi huwa qatiluh, ya. Dan barang siapa yang tidak berobat dengannya, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, ketika seorang sudah penuh dengan penyakit, dalam kondisi dia menyangka dia itu baik-baik saja, maka dia akan binasa dengan penyakit tersebut, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami jadikan dari Al-Qur'an, min di sini bukan min jinsiyah, ya, bukan min tabi'idiyah, bukan min sebagian dari Al-Qur'an, tapi min jinsiyah, yang artinya adalah kami jadikan seluruh Al-Qur'an, bukan sebagian dari Al-Qur'an, ya. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, merupakan sebagai rahmat, obat penyembuh dan rahmat kepada orang-orang mukminin, ya. Wala yazidudz zalimina illa khasara, dan tidaklah menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Wal adhar, nah, ini sudah disebutkan, wal adhar anna min hahuna li bayanil jins, ya. Dan min di sini adalah jins, yakni seluruh Al-Qur'an, dari jenis Al-Qur'an, walaupun masing-masing ayat itu punya keberkahan yang berbeda-beda, ya. Tetapi yang dimaksud di sini minal Qur'an adalah dari jenisnya Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah kita sebutkan bab yang kedua, penyebutan hakikat penyakit hati. Berarti tadi penyakit hati ada apa? Yang pertama kemunafikan, keraguan, terus syahwat, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih bab kedua tapi masuk kepada pasal sebab-sebab dan diagnosa penyakit badan dan hati, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.